wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Rektor Universitas Airlangga, dalam kesempatan ini diwakilkan kepada Direktur Pendidikan, Dr. Maftuhah Romanti, Dr. Magister Kesehatan. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Ekti Mardian Kurniawati, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi, Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Dalam kesempatan ini diwakilkan kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian, Dr. Andi Dharma, Dokter Spesialis Anak Konsultan, Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, Profesor Dr. Nasronuddin, Dokter Spesialis Penyakit Dalam KPTI Finasim beserta jajarannya, Direktur Rumah Sakit Jejaring atau yang mewakili, Ketua Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atau yang mewakili, para guru besar, para dekan periode terdahulu, Ketua Komite Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, para Ketua Departemen, para Koordinator Program Studi, para lulusan dokter spesialis dan subspesialis beserta keluarga, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga pada hari ini, Rabu 29 Oktober 2025 bertempat di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, kita dapat melaksanakan acara pelantikan dokter spesialis dan subspesialis baru Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga angkatan 154 tahun 2025. Hadirin yang terhormat, memasuki acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Airlangga oleh Paduan Suara Universitas Airlangga. Hadirin mohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Himne Airlangga. Bersatu
dipersilakan duduk kembali. Hadirin sekalian, selanjutnya kita simak laporan Ketua Unit Koordinasi Pendidikan Profesi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Dr. Alfa Fardah Atiyah, dokter spesialis anak konsultan. Kepada Dr. Alfa Fardah, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Rektor Universitas Airlangga. Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Maftufah Rohmanti, Dr. MKes, selaku Direktur Pendidikan Universitas Airlangga. Pada yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Ekti Mardian Kurniawati, Dr. SPUG Subspesialis Urologi RE, selaku Dekan FK. Yang terhormat Direktur RSUD Dr. Sutomo, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Andi Dharma, Dr. SPAK, selaku Kabak Litbang Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, Profesor Dr. Nasruddin, Dr. SPPD KPTI Finasim, sekaligus ucapan selamat ya Prof. Kemudian para yang terhormat Direktur Rumah Sakit Cijaring ataupun yang mewakili, Ketua Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atau yang mewakili, kepada yang terhormat para guru besar dan juga para mantan Dekan FK UNER, dan Prof. Yanti, Prof. Toyo, dan Prof. Bus, matur nuwun rawuhnya. Ketua Komkordik RSUD Dr. Sutomo, FK UNER, Ketua Departemen KSM dan Instalasi yang sudah menyempatkan diri untuk hadir, serta para KPS baik SP1 maupun SP2, para lulusan beserta keluarga yang sangat berbahagia pada pagi hari ini, dan tentunya para undangan. Pertama-tama marilah kita sejenak panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat mengikuti acara pelantikan lulusan program pendidikan dokter spesialis 1 dan spesialis 2 FK UNER RSUD Dr. Sutomo RS UNER periode yang ke-154 pada hari ini Rabu 29 Oktober 2025 yang sesaat lagi akan dilaksanakan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Para hadirin yang kami hormati, pada pelantikan kali ini periode 154 kali ini program pendidikan dokter SP1 dan SP2 FK UNER, RSUD Dr. Sutomo dan RS UNER akan meluluskan 67 dokter dari 21 program studi. Adapun sebagai rincian adalah untuk program SP1 ada 43 orang, ilmu penyakit dalam 5 orang, obstetri dan ginekologi 1 orang, ilmu kesehatan anak 3 orang, ilmu kesehatan mata 1 orang, dermatologi, venerologi dan estetika 5 orang, ilmu bedah anak 1 orang, ortopedi dan traumatologi 2 orang, anestesiologi dan terapi intensif 4 orang, kedokteran fisik dan rehabilitasi 9 orang, radiologi 1 orang, kedokteran jiwa 3 orang, mikrobiologi klinik 3 orang, dan ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah 1 orang. Sedangkan dari 7 program studi subspesialis ada 23 orang yang dilantik pada pagi ini. Subspesialis penyakit dalam 1 orang, subspesialis bedah kepala leher 1 orang, subspesialis ortopedi dan traumatologi 8 orang, subspesialis anestesiologi dan terapi intensif 5 orang, subspesialis jantung dan pembuluh darah 2 orang, subspesialis patologi klinik 4 orang, dan subspesialis ilmu kesehatan anak 2 orang. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 36 orang atau 53% dan perempuan 31 orang 46%. Sedangkan berdasarkan asal biaya, berarti 86,5%
dengan tutul Kemenkes atau Kemhan 6%, beasiswa daerah atau instansi 6%, dan LPDP atau dari Kemenku adalah 1,5%. Untuk berdasarkan usia, sebagai lulusan termuda pada pagi ini adalah Dr. Amrina Rosada, spesialis anak dari Prodi Ilmu Kesehatan Anak, menjadi spesialis anak dengan usia 20. Tepuk tangan. Berdasarkan status kepegawaian, swasta 64 orang, swasta perorangan, PNS atau BLUD 32%, dan TNI 3%. Berdasarkan asal lulusan, yang alumni FK UNER 65% dan non FK UNER 34,8%. Hadirin yang kami hormati, perlu kami laporkan juga bahwa dari 67 lulusan dokter spesialis dan subspesialis angkatan 154 ini terdapat beberapa lulusan yang berprestasi. Mohon untuk yang namanya dipanggil untuk berdiri. Yang pertama adalah Dr. Feby Andika Firdausi, spesialis ortopedi traumatologi M3, untuk penghargaan second winner final paper Continuing Orthopedic Education COA-IOE pada Mei 2025. Yang kedua adalah Dr. Albert Setiawan, SPKFR. Ini rupanya memborong dua penghargaan selama pendidikan. Juara 1 pemungutan umum dalam ujian nasional Kolegium Kedokteran Fisik Rehabilitasi, dan yang kedua adalah juara 2 kasus panjang dalam ujian nasional Kolegium Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia. Selamat. Dan ternyata Dr. Albert ada penghargaan khusus, yaitu Fellowship in Community Based Rehabilitation Community Based Integrated Care System dari Hiroshima University. Untuk yang ketiga adalah Dr. Christian Melka Parmanto Simatupang, spesialis andrologi. Juara 2 presentasi oral Konas Asosiasi Seksologi Indonesia tahun 2023. Dan yang keempat adalah Dr. Brilian Margalin, MKes SPPK, subspesialis kita. First place Best Oral Presenter pada The 4th Airlangga Immunology International Conference. Kemudian adalah Dr. Anissa Zahra Mufida, SPPD KGEH Finasim, sebagai second winner of Guest Presenter Hepatocyte 2025 dan Awardee of International Young Endoscopist Awards Korea tahun 2023. Berikutnya adalah Dr. Melina Rosita Tanadi, SP-RAT, juara 1 e-poster competition Fort Jogja Race November 2024 dan juara 2 Radiologi Award Juni 2025. Dan yang ketujuh Dr. Raisa Virgirianda, Best Poster Presentation Nutrimed tahun 2023. Yang kedelapan adalah Dr. Nanda Daiva Putra, SPDVE, 25 World Congress of Dermatology Scholarship Awardee. Yang kesembilan adalah Dr. Langgeng Agung Waskito, SPPD PhD, juara 2 Scientific Oral Competition PKB Trigonom Sudema, Ilmu Penyakit Dalam tahun 2025. Kemudian Dr. Fikri Sasongko Widyatama, SPMK PhD, juara 3 Scientific Oral Presentation PIT PAMKI 2025. Yang ke-11 adalah Dr. Eta Novayanti, SPKFR, juara 2 Poster Case Presentation pada PIT 22 Berdosri di Malang tahun 2023. Nomor 12 adalah Dr. Dian Pramita Kartika Sari, SPJP Subspesialis Eko, second winner case presenter INA Eko 2024 dan juga Best Oral Presenter International Conference on Biomedical and Sports Medicine. Yang ke-13 adalah Dr. Divita Sari Cipta Perdana, SPKFR MKet Clean, juara 2 pengetahuan umum dalam ujian nasional Kolegium Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Juli tahun 2025. Dr. Hengki Wijaya, SPPD, subspesialis GH Konsultan,
sebagai second winner of Case Presenter Budi Darmojo Awards 2023. Ke-15 adalah Dr. Yuni Hisbiah, Dr. MMRS, spesialis anak subspesialis endokrin konsultan sebagai the best poster presentation pediatric endocrinology update. Dan yang terakhir adalah Dr. Rayi Kurnia Perwitasari, MCAT Clean SPA subspesialis endokrin konsultan sebagai penyaji presenter e-poster terbaik Pet Indo Update ke-10 2025. Hadirin yang kami hormati, dengan dilantiknya 67 orang dokter spesialis baru hari ini, maka dari tahun 2002 hingga 29 Oktober 2025 ini FK UNER, RSUD Dr. Sutomo, RS UNER telah memberikan kontribusi dokter spesialis sebanyak 5.160 orang. Diharapkan para dokter spesialis dan subspesialis baru ini dapat segera bertugas guna menunjang program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada daerah-daerah yang sangat membutuhkan kehadiran dokter spesialis dan subspesialis. Kepada dokter subspesialis dan spesialis yang baru, kami sampaikan selamat atas keberhasilan saudara. Semoga kesuksesan yang saudara raih dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Tak lupa pula kami sampaikan FK UNER, Rumah Sakit Dr. Sutomo, Rumah Sakit UNER tetap akan menjadi rumah kedua Anda selamanya. Demikian laporan kami, atas perhatian yang diberikan kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Alfa Farda atas laporannya. Hadirin yang terhormat, acara berikutnya adalah pelantikan dokter spesialis dan subspesialis yang akan dilantik oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Profesor Ekti Mardian Kurniawati dipersilakan. Hari ini, Rabu, tanggal 29 Oktober 2025, saudara-saudara telah siap melaksanakan dan menyelesaikan pendidikan dokter spesialis 1 dan dokter spesialis 2. Apakah saudara-saudara semuanya bersedia untuk dilantik menjadi dokter spesialis 1 dan dokter spesialis 2? Bila bersedia, mohon nanti mengikuti apa yang kami sampaikan. Jadi diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini Rabu, tanggal 29 Oktober 2025, saya, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, akan melantik saudara-saudara untuk menjadi dokter spesialis 1 dan dokter spesialis 2 lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saudara-saudara dalam mengemban tugas mulia dalam bidang kesehatan untuk bangsa dan negara Indonesia. Sesuai visi misi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yaitu menjadi lulusan dokter yang terkemuka di tingkat nasional dan internasional, mandiri inovatif, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran, dan humaniora berdasarkan moral agama. Kami ucapkan selamat untuk para dokter spesialis 1 dan spesialis 2 semuanya.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang terhormat, berikutnya adalah penyerahan ijazah kepada dokter spesialis dan subspesialis baru oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, didampingi oleh Direktur Pendidikan, Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga. Kepada beliau dipersilakan. Kepada dokter subspesialis baru yang kami sebut namanya, dimohon untuk maju ke depan. Program Studi Subspesialis Patologi Klinik Dr. Indah Adita Wilanda, SPPK Subspesialis Imunologi Klinik Konsultan M. Biomed. Dr. Dian Sukma Hanggara, SPPK Subspesialis Hematologi Klinik Konsultan M. Biomed. Dr. Brilian Margalin, MKes SPPK Subspesialis Imunologi Klinik Konsultan. Dr. Arum Triwahyuningsih, PhD, SPPK Subspesialis Gastroenterohepatologi Konsultan. Program Studi Subspesialis Ortopedi dan Traumatologi Dr. Stefanus Hengki Marseno, SPOT Subspesialis Anak Konsultan MH. Dr. Sebastian Miharja, MKes SPOT Subspesialis Tangan Lengan Bedah Mikro Konsultan. Dr. Randi Susanto, MKes SPOT Subspesialis Onkologi Ortopedi Rekonstruksi Konsultan. Dr. Kadek Yuris Wira Arta, M. Biomed, SPOT Subspesialis Ortopedi Tulang Belakang Konsultan. Dr. Arif Ibrahim, M. Biomed, SPOT Subspesialis Panggul Lutut Konsultan. Dr. Fani Indra Warman, SPOT Subspesialis Panggul Lutut Konsultan.
Dr. Reza Rahadiansyah, SPOT, Subspesialis Ortopedi Tulang Belakang, Konsultan. Dr. Ainul Miftah Azizain, SPOT, Sub-SP, Subspesialis Onkologi Ortopedi Rekonstruksi, Konsultan. Program Studi Subspesialis Jantung dan Pembuluh Darah, Dr. Diana Handayani, SPGT, Subspesialis Kardiologi Intensif Konsultan Mas. Dr. Dian Paramita Kartikasari, SPJP, Subspesialis Ekokardiografi, Konsultan. Program Studi Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam, Dr. Anissa Zahra Mufida, SPPD, Konsultan Gastroenterohepatologi, Finasim. Dr. Hengki Wijaya, SPPD, Subspesialis Ginjal dan Hipertensi, Konsultan. Program Studi Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak, Dr. Yuni Hizkia, Dr. MMRS, SPA Subspesialis Endokrin, Konsultan. Dr. Rayi Kurnia Perwitasari, MKetlin, SPA Subspesialis Endokrin, Konsultan. Program Studi Subspesialis Bedah Kepala Leher, Dr. Hendra Purnama, SPB, Subspesialis Bedah Kepala Leher, Konsultan. Program Studi Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif, Dr. Rizwandi, SP, ANPI, Subspesialis Anestesi Pediatrik, Konsultan. Dr. Reti Kartika Bakti, SP, ANPI, Subspesialis Anestesi Pediatrik, Konsultan. Dr. Putri Rizkia, MKetlin, SPANTI, Subspesialis Terapi Intensif, Konsultan. Dr. P. Elfprinsi C. Wohon, SPANTI, Subspesialis Terapi Intensif, Konsultan.
Dr. Ahmad Nur Islam, SPANTI, Subspesialis Anestesi Pediatrik Konsultan. Program Studi Spesialis Radiologi, Dr. Melina Rosita Tanadi, SPRAD. Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi, Dr. Raihan Pratnya Pradana, SPOT, MKetklin. Dr. Feby Andika Firdausi, SPOT, MKetklin. Program Studi Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Dr. Aksananta Lian Ferdiansyah, SPOG, MKetklin. Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinik, Dr. Rafika Widurina, SPMK. Dr. Fikri Sasongko Widyatama, SPMK PhD. Dr. Dimas Firman Hidayat, SPMK. Program Studi Spesialis Kedokteran Jiwa, Dr. Syaiful Anwar, SPKJ. Dr. Deviana Sucipto, SPKJ. Dr. Andi Gita Fitri Martasyadala, SPKJ. Program Studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Dr. Rodi Suyanto, SPKFR. Dr. Johannes Diandra Indra Utama Hutapea, SPKFR, MKetklin. Dr. Fahmi Aulia Rizki, SPKFR. Dr. Eta Novayanti, SPKFR. Dr. Divita Sari Cipta Perdana, SPKFR, MKetklin. Dr. Dinta F. Cita, SPKFR, MKetklin, MM. Dr. Astrid Astari Aulia, SPKFR. Dr. Anastriana Safika Hanun, SPKFR, MKetklin.
Dr. Albert Setiawan, SPK FR. Program studi Spesialis Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Dr. Muhammad Muzaki Misbahul Firdaus, SPJP FIHA. Program studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam, Dr. Sony Gunawan, SPPD. Dr. Slamet Wahyudi, SPPD. Dr. Praf Nahlalogi, SPPD. Dr. Langgeng Agung Waskito, SPPD PhD. Dr. Bruri Rosali, SPPD. Program studi Spesialis Ilmu Kesehatan Mata, Dr. Karina Ayu Pramesti, SPM MKet Clean. Program studi Ilmu Kesehatan Anak, Dr. Raisa Virgirianda, SPA. Dr. Vika Amalia Najati, SPA. Dr. Amrina Rosyada, SPA. Program studi Spesialis Ilmu Bedah Anak, Dr. Yosua Erik Irawan, SPBA MKet Clean. Program studi Spesialis Dermatologi, Venereologi, dan Estetika, Dr. Prestisa Gifta Akselia, SPDVE. Dr. Olivia Awalin Sunarto, SPDVE. Dr. Nanda Daiva Putra, SPDVE. Dr. Katrin Kezia Henry, SPDVE. Dr. Dinda Rozita Maharani, SPDVE. Program studi Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif,
Anestesis, Dr. Rahmat Sayyid Zarfan, SPANTI. Dr. Muhammad Ansyar Halilul Harmi, SPANTI MKetlim. Dr. Muhammad Dari Hilmi, SPANTI MKetlim. Dr. Disa Edralin, SPANTI MKetlim. Program Studi Spesialis Andrologi, Dr. Jesselyn Angeli, M.Biomed, AAM, SPAND. Dr. Dito Reskiawan, SPAND. Dr. Christian Melka Parmanto Simatupang, SPAND. Dr. Aslan Syah, SPAND. Kami persilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang terhormat, tiba saatnya kita ikuti rangkaian acara sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Wakil Dokter Spesialis baru kepada Dr. Slamet Wahyudi, Spesialis Penyakit Dalam, selaku Ketua Panitia Pelantikan Dokter Spesialis dan Subspesialis Angkatan 154. Waktu dan tempat kami persilakan. Pada yang terhormat Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pendidikan UNAIR Dr. Maftuhah Rohmanti Dr. MKes, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Prof. Dr. Ekti Mardian Kurniawati Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Subspesialis Urogin RE, Direktur RSUD Dr. Sutomo yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan RSUD Dr. Sutomo, Dr. Andi Dharma, Dokter Spesialis Anak Konsultan, Direktur RS Pendidikan Universitas Airlangga, Prof. Dr. Nasronuddin, Dokter Spesialis Penyakit Dalam KPTI, Finasim, Direktur RS Jejaring atau yang mewakili, Ketua Alumni FK UNER atau yang mewakili, para guru besar dan para dekan FK UNER sebelumnya, Ketua Komkordik RSUD Dr. Sutomo, FK UNER, Ketua Departemen, Ketua Program Studi PPDS SP1 dan SP2, para lulusan beserta keluarga, serta para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan ini hingga mencapai titik berbahagia hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Di momen istimewa ini, saya mewakili seluruh panitia kelulusan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para dokter spesialis dan subspesialis yang baru saja resmi menyelesaikan perjalanan panjang pendidikan ini.
Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Perjalanan ini adalah bentuk pengabdian yang mungkin tidak semua orang mampu menjalaninya. Ada tawa yang menjadi penyemangat di sela penat, ada air mata yang jatuh dalam kelelahan, ada perjuangan melawan rasa ragu, dan ada keteguhan yang terus menyala demi sebuah tujuan mulia, yaitu menjadi dokter spesialis dan subspesialis yang berkompeten, beretika, serta berjiwa kemanusiaan tinggi. Dan setiap momen itu telah mengasah karakter, memperkaya ilmu, dan meneguhkan niat mulia dalam diri kita semua. Kami sangat bangga bahwa kami semua telah berhasil melewati berbagai ujian tersebut dengan keteguhan hati dan dedikasi tinggi, sesuai dengan nilai luhur excellence with morality yang menjadi pilar utama dalam pembentukan karakter lulusan di Universitas Airlangga ini. Hari ini menjadi bukti ketangguhan, keberanian, dan semangat pantang menyerah yang kita semua miliki. Hari di mana kita semua dilantik menjadi dokter spesialis dan subspesialis di aula Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang kita banggakan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada Ibu Direktur RSUD Dr. Sutomo beserta jajaran, Bapak Direktur RS Pendidikan Universitas Airlangga beserta jajaran, serta seluruh jejaring rumah sakit yang telah menjadi saksi perjalanan panjang, yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga ketangguhan, empati, dan profesionalisme sejati. Dengan penuh rasa hormat kami haturkan terima kasih kepada para guru, dosen, dan pembimbing. Tanpa bimbingan, keteladanan, dan ilmu yang diberikan, para lulusan ini tidak akan menjadi seperti sekarang. Tak lupa rasa terima kasih yang mendalam kami persembahkan kepada orang tua, pasangan, anak, dan keluarga kami semua. Kalian adalah pahlawan di balik layar yang selalu memberikan dukungan, pengertian, serta cinta tanpa syarat. Seringkali mereka menahan rindu dan mengorbankan waktu demi keberhasilan yang kini kita rayakan bersama. Hadirin yang saya hormati, dunia kedokteran sedang berada di persimpangan besar perubahan. Masa depan akan menghadirkan tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Teknologi, terutama kecerdasan buatan, kian berkembang pesat dan mulai mengambil peran dalam pengambilan keputusan klinis. AI dapat membaca radiologi, memprediksi diagnosis, hingga membantu merancang terapi secara presisi. Hal ini menuntut kita untuk tidak hanya menjadi ahli dalam ilmu medis, tetapi kita juga harus memiliki kemampuan adaptasi, literasi digital, dan kecerdasan emosional yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin. Selain itu, keterbukaan global juga menghadirkan fenomena baru, berupa masuknya tenaga kesehatan asing yang membawa standar kompetisi berbeda. Kita tak lagi hanya berkompetisi di dalam negeri, tetapi juga di panggung internasional. Di tengah arus globalisasi ini, kualitas pelayanan, integritas, dan profesionalisme adalah modal utama untuk tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Namun demikian, kita tidak boleh melihat perubahan ini sebagai ancaman semata. Justru inilah kesempatan untuk membuktikan bahwa dokter Indonesia mampu maju, mampu bersaing, dan mampu memimpin perkembangan layanan kesehatan dengan berpijak pada nilai kemanusiaan yang kuat. Karena pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Yang memegang peran utama tetaplah kita semua, manusia yang mengobati dengan ilmu dan menyentuh dengan hati. Saudara-saudara lulusan yang saya banggakan, hari ini bukanlah garis akhir, tetapi awal sebuah misi pengabdian yang sesungguhnya. Terus belajar, terus berkembang, dan jadikan setiap tantangan sebagai pemacu untuk menjadi lebih baik. Jadilah dokter spesialis dan subspesialis yang adaptif pada teknologi, terbuka pada kolaborasi global, namun tetap kokoh menjaga jati diri serta etika profesi. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada seluruh spesialis dan subspesialis yang merayakan kelulusan hari ini. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, selalu membimbing langkah pengabdian kita. Teruslah berkarya dengan integritas, semangat, dan ketulusan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Slamet Wahyudi atas sambutannya. Sambutan berikutnya dari Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga kepada Profesor Dr. Nasronuddin, Dokter Spesialis Penyakit Dalam KPTI Finasim, kami persilakan.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Rektor Universitas Airlangga, hadir di sini Direktur Pendidikan Dr. Tutu. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Rekti. Juga yang kami hormati para dekan periode sebelumnya. Hadir di sini ada senior kita, Profesor Dr. Wiyadi, juga ada Profesor Sutoyo dan Profesor Budi Santoso. Juga yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo. Hadir di sini sejawat kita Dr. Andi Dharma. Juga yang kami hormati Ketua Badan Pertimbangan Fakultas UNER, saya sendiri. Yang kami hormati para guru besar, para ketua departemen, ketua program studi, dan para dosen di lingkungan FK UNER, RSDS, dan RSUA. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua dari putra putrinya yang dilantik pada pagi hari ini. Juga yang kami hormati adik-adik kami, putra putri kami yang pagi ini tentu sangat berbahagia karena resmi dilantik oleh Ibu Dekan kita. Maka pertama kali marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat karunia dan ridhonya kita semuanya dapat hadir di tempat yang mulia dan bersejarah ini. Kemudian kami atas nama jajaran direksi Rumah Sakit Universitas Airlangga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya, kepada adik-adik kami semuanya yang pagi hari ini telah berhasil meraih lulus dan lolos menjadi dokter spesialis 1 dan juga subspesialis atau spesialis 2. Dua-duanya program ini adalah program andalan Indonesia saat ini yang sedang dikumandangkan oleh pemerintah, yaitu upaya peningkatan produktivitas pendidikan dokter SP1 dan SP2. Yang kedua adalah pemerataan distribusi dari para dokter spesialis 1 dan spesialis 2 ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat, dan tentu saja adik-adik menyadari sepenuhnya bahwa apa yang adik-adik alami pernah saya alami, bahwa dari sektor perjalanan pendidikan di kedokteran itu menurut hemat saya paling berat memang mengambil pendidikan spesialis dan subspesialis ini. Coba dirasakan kalau sudah waktunya jaga jam 2, jam 3 malam, seringkali kita ini kan menetes air mata. Nanti ini sekolah mau terus atau berhenti karena berat sekali. Besok pagi harus menghadapi laporan pagi yang juga potensial akan mendapatkan teguran dan kemarahan, kan begitu ya. Rata-rata gitu. Kalau di zaman saya dulu memang lebih berat lagi karena PPD-nya sedikit, sehingga tiap pagi itu rata-rata diare. Karena terlalu stres, itu dialami sekali ya. Dan sekarang alhamdulillah para dosennya sudah melakukan transformasi, sudah sangat humanis ya. Kalau tempo hari dosen-dosen kita ya tidak salah ya, tapi terpengaruh oleh hierarki Belanda. Jadi otoritasnya masih sangat tinggi, peranan daripada beliaunya sangat menonjol sekali, walaupun sekarang juga tetap menonjol. Oleh karena itu kami mengharapkan adik-adik semuanya sudah lulus dan lolos, dan pesan kami mohon yang pertama disyukuri apa yang telah dicapai ini, karena itu tidak mudah dan sangat banyak tantangan rintangan yang terkadang berujung pada suatu pengorbanan. Secara khusus kami menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu yang dekat dengan kehidupan kami, yaitu kepada Bapak Insinyur Widodo Budi Nugroho MT, dan juga Profesor Dr.
Diah Savitri Ernawati, Dokter Gigi. Beliau kedua adalah orang tua daripada Dian Paramita Kartikasari, dokter sub spesialis eko ya. Ini agak kurang familiar saya Mas Ian ya, karena ini sub spesialis baru, ini terbitan dari produk dari UNER, dan juga kepada suaminya Dr. Brian Eka Rahman, Dokter SPPD KPT Evi Nazim. Yang kedua juga kami ucapkan selamat kepada Dr. Andes Pujo Hutomo beserta Ibu Nyonya Sri Ari Sumaryati. Kedua beliau adalah orang tua daripada Langgeng Agung Waskito, Dokter SPPD PhD, dan juga pasangan dari Debbie Trisiswita Sarjana Psikologi. Juga secara khusus kami sampaikan kepada senior kami Profesor Sarani beserta Ibu, Mas Ereza sudah lulus, segera kembali ke Rumah Sakit UNER Mas ya, dan segera ngambil S3 karena dosen. Juga kepada Profesor Dr. Andi Kurnia, Dr. Sucipto SPKJ, Dr. Sucipto, maturun Dr. Sucipto. Dr. Sucipto ini adik saya yang dulu sama-sama mendirikan unit intermediate ya, penyakit infeksi UPP FK RSUD Dr. Stomo. Waktu itu RSUA belum ada. Tanggal 4 bulan 4 2004, yang kemudian tumbuh dan berkembang tidak saja nasional tapi internasional. Waktu itu Dr. Cipto ini berhasil mengundang dan hadir putri dunia Miss Universe Jennifer Hopkins dari Australia ya waktu itu, dan juga putri Indonesia Artika Sari Devi. Jadi di saat kita diterpa dimarginalkan oleh para teman-teman LSM saat itu, rumitnya mendirikan UPP itu karena saya dengan Dr. Cipto itu diserang habis-habisan karena dianggap melakukan stigma dan diskriminasi kepada pasien HIV/AIDS. Tetapi alhamdulillah Tuhan menyertai perjuangan yang mulia tersebut. Juga selamat kepada Profesor Dr. Sugiarto, Dr. Askan SPOG, senior kita dari Lamongan kalau nggak salah ini ya, dan juga kepada Dr. Titong serta nyonyanya Dr. Win SPPK. Beliau ini yang ikut berjuang mengantarkan perjuangan saya untuk penempatan WKS kedua di Kalimantan Selatan di ujung utara, masih 6 jam dari Banjarmasin. Kemudian juga kepada Dr. Laitupa yang putrinya juga dilantik hari ini. Kami mohon maaf tidak bisa kami menyebutkan kepada Bapak Ibu semuanya mengingat pertimbangan waktu, dan sekali lagi kami atas nama Rumah Sakit UNER mengucapkan selamat sukses merayakan ini, dan kami sebagai orang tua tentu saja ingin berpesan bahwa yang pertama saya ulangi lagi, mohon disyukuri capaian ini. Yang kedua, perjalanan perjuangan saudara-saudari belum sampai di batas, masih harus berjalan panjang. Oleh karena itu tetaplah profesional. Takdir Anda ditakdirkan hidup melalui dokter, jalani itu. Tidak usah yang lain-lain gitu. Kemudian yang kedua, tetaplah SSPP, sopan santun penuh perhatian. Di era globalisasi dan media sosial yang begitu hebatnya sekarang ini, SSPP insya Allah akan membantu mendampingi perjalanan perjuangan Anda. Yang berikutnya adalah tetap harus excellent, performanya harus excellent with morality, itu harus tetap menjiwai di benak perjalanan perjuangan itu, dan setiap langkah mohon melibatkan atau menyertakan Allah SWT. Insya Allah bisa menutupi kekurangan atau kelemahan kita semua. Saya kira demikian sekilas yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang dapat kami sampaikan ada makna dan membekali saudara-saudari semuanya untuk mencapai perjalanan perjuangan yang jauh lebih besar dan lebih berat dengan penuh tantangan kini dan ke depan. Kami mohon maaf apabila di sana sini ada yang kurang pas. Kami tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Nasruddin untuk sambutannya.
Selanjutnya sambutan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Dalam kesempatan ini diwakilkan kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian, kepada Dr. Andi Dharma, dokter spesialis anak konsultan. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Saya pertama mengucapkan permohonan maaf dari Profesor Cita Rosita, Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo tidak bisa hadir karena memang tanggal 29 Oktober ini hari baik ya. Jadi semua tumplek-blek acaranya di 29 Oktober. Pelantikan dokter spesialis, puncak acara ulang tahun Rumah Sakit Dr. Sutomo yang 87, ada pengukuhan guru besar. Itu enggak tahu, mungkin ada juga yang lainnya, sehingga kita semua bersyukur berarti ini harinya baik. Mungkin cari wetonnya yang susah ya. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan sambutan dari Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Jadi kepada yang terhormat Rektor Universitas Airlangga yang diwakili oleh Direktur Pendidikan Dr. Maftuhah Rohmanti, Dokter Fakultas Kesehatan, yang kami hormati Dekan FK UNER, Prof. Dr. Eti Mardian Kurniawati, spesialis urologi, subspesialis urologi, RI konsultan, kepada para mantan dekan, guru-guru kami, Prof. Yadi, Prof. Toyo, Prof. Santoso, kepada Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, Prof. Dr. Nasruddin, dokter spesialis penyakit dalam KPTI Nasim, kepada para wakil dekan FK UNER, Ketua Komkordik Rumah Sakit Dr. Sutomo atau yang mewakili, kepada Ketua UKPP, Dr. Alfa Farda Atiyah, itu my partner in crime, jadi itu satu kantor, Prof. Jadi saya bilang mungkin Ketua UKPP itu ditunjuk memang karena saya Ketua Litbangnya, jadi tempur tiap hari gitu ya. Juga Ketua Departemen dan KPS masing-masing prodi, Ketua Alumni FK UNER mewakili, perwakilan guru besar FK UNER, dan yang terpenting adalah kepada segenap orang tua. Tapi yang lebih penting lagi itu pendamping, Prof ya. Jadi pendamping ini yang lebih penting ya, ditinggali jogo terus ya, ditinggali jadi selamat kepada para pendamping. Kalau spesialis dan subspesialis yang lulus itu sudah ya memang berbahagia, tapi yang lebih berbahagia itu pendampingnya biasanya. Jadi saya akan menyampaikan sambutan dari Profesor Cita Rosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk menyaksikan momen istimewa pelantikan dokter spesialis 1 dan spesialis 2 angkatan 154 lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga RSUD Dr. Sutomo. Acara ini bukan hanya menjadi momen yang istimewa bagi setiap individu yang dilantik, tapi juga bagi institusi kita dalam mewujudkan visi dan misi pelayanan kesehatan yang berkualitas. Atas nama Civitas Hospitalia RSUD Dr. Sutomo, saya mengucapkan selamat yang tulus atas pencapaian luar biasa kepada seluruh dokter spesialis dan subspesialis yang telah menyelesaikan pendidikan panjang, penuh dedikasi dan komitmen yang tinggi. Hari ini menjadi penanda penting, bukan sebagai akhir tapi awal dari pengabdian profesional saudara di tengah masyarakat sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berdedikasi. Kami haturkan juga terima kasih yang mendalam kepada para orang tua dan keluarga yang telah menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi para lulusan. Tanpa dukungan mereka, pencapaian tentu tidak akan mudah untuk diraih. Para undangan yang berbahagia, sebagai rumah sakit pendidikan utama, RSUD Dr. Sutomo mengembangkan kebijakan Green Hospital dan Resilient Healthcare System. Kami mendorong saudara untuk menginternalisasi prinsip Healthcare Sustainability, yaitu bagaimana praktik medis saudara ke depan harus mendukung keberlanjutan kesehatan pasien, keberlangsungan layanan, efisiensi sumber daya, dan kelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan One Health Framework yang menyatukan kesehatan manusia, hewan, dan ekosistem dalam satu kerangka yang integratif. Menjadi dokter spesialis dan subspesialis adalah awal dari pengabdian sejati. Profesi ini menuntut bukan hanya keterampilan klinis, tapi juga integritas, empati, kepemimpinan, dan sensitivitas sosial.
Di era transformasi digital dan disrupsi teknologi, kemampuan saudara dalam beradaptasi dan memimpin perubahan akan sangat menentukan arah pembangunan kesehatan nasional ke depan. Kita hidup di masa ketika dunia kedokteran berubah dengan sangat cepat. Teknologi berkembang, pola penyakit berubah, sistem pelayanan kesehatan menjadi semakin kompleks, tantangan global seperti pandemi, perubahan iklim, krisis kemanusiaan, serta ketimpangan akses layanan kesehatan, semuanya menuntut dokter-dokter yang tidak hanya ahli, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan visioner. Saudara yang saya banggakan, kami berharap saudara senantiasa menjaga nilai utama ini yang menjadi identitas dan kompas moral kita bersama. Etika, pilar kepercayaan pasien. Etika tetap menjadi fondasi praktek kedokteran. Etika mengingatkan kita bahwa pasien bukan sekedar kasus, tapi manusia yang utuh yang layak mendapat penghormatan, kejujuran, dan belas kasih. Profesional, kualitas tanpa kompromi. Menjadi profesional berarti senantiasa menjaga standar tertinggi dalam ilmu keterampilan dan sikap, tapi lebih dari itu profesionalisme juga mencakup empati, komunikasi yang baik, kemampuan bekerja sama dalam tim, karena seorang dokter sejati tidak pernah berhenti belajar dari pasien maupun pengalaman hidup itu sendiri. Integritas, menjaga kehormatan profesi. Integritas adalah kekuatan tidak terlihat yang membuat seorang dokter dipercaya, dihormati, dan diandalkan. Kita dituntut untuk jujur dalam diagnosis objektif, dalam pengambilan keputusan, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan, terutama saat tidak ada yang melihat. Dan yang keempat adalah inovasi. Jawaban atas tantangan masa depan. Kedokteran modern berkembang bukan hanya lewat ilmu, tapi juga lewat inovasi. Inovasi bukan soal alat yang canggih, tapi cara berpikir yang terbuka dan solutif. 4 hal ini adalah value dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, etiprofi, etika, profesionalisme, integritas, dan inovasi. Dari 4 value ini, yang paling tinggi kita melakukan survei di Rumah Sakit Dr. Sutomo adalah profesional. Jadi para dokter itu rata-rata profesional. Etika tentu saja itu sudah ada di dalam kehidupan sehari-hari kita, tetapi yang kurang adalah inovasi. Jadi nilai inovasi kita masih rendah, sehingga dalam ulang tahun Rumah Sakit Dr. Sutomo saat ini kita sangat menekankan yang keempat adalah inovasi. Akhir kata, atas nama Civitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, kami sekali lagi mengucapkan selamat mengemban amanah, dan semoga saudara terus menjadi inspirasi dan kebanggaan bagi profesi kedokteran Indonesia. Mari kita bersama-sama membangun sistem kesehatan yang lebih adil, canggih, dan lebih manusiawi, baik tingkat lokal, nasional, ataupun global. Pegang teguh prinsip etika dan integritas, tunjukkan profesionalisme dalam setiap tindakan, dan jangan takut untuk berinovasi. Karena dunia kedokteran membutuhkan pembaharu-pembaharu yang berani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakoswa, Dokter Spesialis DVI, Subspesialis DAI, Vins DV, FAH DV, Mars. Terima kasih kesempatan. Terima kasih Dr. Andi Dharma untuk sambutannya. Dilanjutkan dengan sambutan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga kepada Profesor Dr. Ikti Mardian Kurniawati. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, pertama-tama kami sampaikan kepada Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pendidikan, Dr. Maftuhah Rohmayanti, Dr. Magister Kesehatan, kemudian Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo yang diwakili oleh Kabid Litbang, sahabat kami, Dr. Andi Dharma, Dokter Spesialis Anak Konsultan, kemudian Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, Profesor Dr. Nasronuddin, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Penyakit Tropik Infeksi Vinasim, matur nuwun rawuhnya Prof.
kepada para wakil dekan, kemudian juga staf khusus dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan juga kepada para ketua departemen dan para ketua program studi. Bapak dan Ibu mungkin bisa dilihat di atas sana, kami perkenalkan para kepala sekolah, ya. Jadi mungkin selama ini para pasangan, para orang tua belum tahu bahwa dalam proses pendidikan spesialis ini dekan, Pak wakil dekan atau dosen tidak bekerja secara sendiri-sendiri, tapi kami punya kepala sekolah. Jadi beliau-beliau adalah kepala sekolah yang selama ini menjadi pemimpin untuk proses pendidikan spesialis dan subspesialis yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Karena berkat para kepala sekolah ini, maka proses pendidikan spesialis di masing-masing prodi itu berjalan dengan lancar. Kemudian juga kepada para ketua unit FK UNER atau yang mewakili, di sini ada ketua alumni yang diwakili oleh Dr. Hendri. Jadi nanti para alumni setelah ini kan menjadi alumni ya, bisa banyak bertemu dengan Dr. Hendri karena banyak sekali program-program Dr. Hendri yang insya Allah bisa dikolaborasikan dengan para alumni semuanya. Kemudian Ketua Komkodik Rumah Sakit Dr. Sutomo, kemudian Ketua Komkodik Rumah Sakit UNER, Ketua UKPP Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan beserta tim yang saat ini menyiapkan proses pelantikan ini, Ketua ID Cabang Surabaya, kemudian para dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga periode sebelumnya. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran para dekan senior kami. Bapak dan Ibu mungkin juga belum mengenal, bagi yang dari luar UNER mungkin belum mengenal ya. Jadi kami perkenalkan ada Profesor Dr. Wiyadi, spesialis THT. Beliau adalah dekan sebelum Prof. Sutoyo. Setelah itu berikutnya adalah Prof. Sutoyo dan dilanjutkan dengan Profesor Dr. Budi Santoso, dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Kemudian kami ucapkan juga salam hormat kepada para direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo periode sebelumnya. Barangkali karena ada ulang tahunnya Dr. Sutomo ya, Dr. Andi Dharma. Kemudian juga yang tidak kalah kami hormati, kami sayangi, kami cintai teman-teman kami semua yang hari ini sangat berbahagia. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Nasron tadi juga Dr. Andi Dharma bahwa saya yakin hari ini yang berbahagia bukan hanya teman-teman semuanya yang saat ini dilantik, tapi juga pasangan yang ada di sampingnya, teman-teman semuanya, juga orang tua. Dan pasangan ini ternyata bukan hanya pasangan, karena saya melihat ternyata di sebelahnya para dokter semuanya ada yang membawa putra-putrinya loh yang sebelahnya. Nanti kita tanya, kenapa kok yang di sampingnya itu putra-putrinya? Mungkin ingin memberikan motivasi ya dok ya, supaya putra-putrinya nanti pengen jadi dokter juga dan merasakan dilantik di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Amin. Dan juga tentu saja para orang tua yang berbahagia, dan sangat kebetulan di sini banyak guru-guru kami ya dari Fakultas Kedokteran yang juga hadir dan merasakan kebahagiaan putra-putrinya dilantik. Profesor Dr. Ahmad Syahrani, beliau Wakil Rektor Universitas Airlangga periode 2010-2015, kemudian Prof. Nasron ya, ini apa double jackpot ya Prof ya. Jadi putranya, menantu ya Prof ya. Iya, dua-duanya hari ini dilantik. Kemudian Profesor Dr. Diah Safitri Ernawati, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Selamat ya Prof ya. Alhamdulillah. Kemudian Dr. Agus Haryanto, spesialis bedah. Dok, berdiri dok. Tepuk tangan dulu untuk Dr. Agus. Jadi mungkin Bapak dan Ibu yang pernah mendengar tentang rumah sakit terapung, rumah sakit kapal terapung, sekarang penyebutannya apa ya dok? Rumah Sakit Kapal Satria Airlangga, jadi sudah direkognize oleh Kementerian Kesehatan. Jadi sudah ada nomenklaturnya di Kementerian Kesehatan, jadi namanya berubah menjadi Rumah Sakit Kapal, tidak ada terapungnya ya, Rumah Sakit Kapal Satria Airlangga. Jadi beliau ini adalah Direktur Rumah Sakit Kapal Satria Airlangga. Mungkin tepuk tangan ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang hari ini dilantik yang pernah merasakan naik kapal beliau. Ada? Oh ada ya, berdiri yuk. Bagaimana rasanya? Wah banyak sekali ini anak buahnya ini Dr. Agus.
Selamat ya, terima kasih sudah menjadi salah satu dokter yang mempunyai misi kemanusiaan dan bergabung di Rumah Sakit Kapal Satria Airlangga. Kemudian Dr. Sucipto dan Dr. Esti Indriati, selamat juga kami ucapkan atas dilantiknya putra-putri beliau hari ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Universitas Airlangga melalui Fakultas Kedokteran pada hari ini kembali memberikan kontribusi di dunia kesehatan dengan melakukan pelantikan dokter spesialis dan subspesialis baru yang tentu saja berkompeten karena sudah melewati ujian kompetensi nasional ya. Dan harapan kami para lulusan baru ini nanti tetap menjadi seorang dokter yang mempunyai jiwa UNER. Jiwa UNER yaitu excellent with morality. Jadi nanti selain excellent with morality tetap juga sebagai dokter yang profesional, berkualitas, berdedikasi tinggi, menjunjung kode etik profesi, dan siap untuk mendukung pemerintah. Segenap pimpinan dan sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, kami mengucapkan selamat kepada para dokter spesialis dan dokter spesialis baru Angkatan 1154 beserta seluruh keluarga yang dilantik. Selamat atas pencapaian, kerja keras, jerih payah sehingga dapat dilantik pada pagi hari ini. Dan tentu saja pasti kerja keras, jerih payah, tangis, air mata ini tidak hanya dirasakan oleh para dokter yang dilantik, tapi orang tua ya, pasangan, anak, dan insya Allah setelah ini akan dibayarkan semuanya, diganti waktunya, dikembalikan kasih sayangnya yang selama ini mungkin sempat terbagi-bagi dalam rangka mencapai gelar dokter spesialis. Terima kasih kami ucapkan pada dokter semuanya, pasangan, orang tua yang sudah mempercayakan program pendidikan spesialisnya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi para dokter yang dilantik ini tentu saja spesialisasi dan subspesialisasinya berbeda-beda, dan kami berharap nanti bahwa dengan pengetahuan dan keterampilan ini dapat juga siap melayani kebutuhan atas kondisi yang memang dikeluhkan oleh pasien. Selain ucapan selamat, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada yang pertama tentu saja Universitas Airlangga yang telah memberikan dukungan bagi kami dalam menyelenggarakan proses pendidikan spesialis ini. Kemudian juga kepada segenap jajaran pimpinan dan segenap staf di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Rumah Sakit UNER, dan juga Rumah Sakit Jejaring dan institusi terkait yang telah dengan berbesar hati menerima para peserta pendidikan semuanya dan menjadikan wahana pendidikan di rumah sakit tersebut. Berikut memberikan kesempatan kepada para staf dan menggunakan para sarana prasarana yang ada di rumah sakit sehingga para teman-teman semuanya saat ini bisa duduk di sini dan menjalani pelantikan sebagai seorang dokter spesialis dan subspesialis. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Komkordik, yaitu Komite Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit Dr. Sutomo, Komkordik Rumah Sakit UNER, Unit Koordinasi Pendidikan Profesi FK UNER, serta kepada para guru besar, staf pengajar yang telah banyak berkontribusi pada kemajuan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis. Bapak dan Ibu semuanya, selain ucapan-ucapan selamat tadi, ada beberapa pesan yang ingin kami sampaikan khususnya kepada para dokter spesialis baru, para dokter subspesialis baru. Yang pertama tentu saja adalah bahwa kami berharap setelah ini begitu para dokter semuanya mengabdikan dirinya. Kami tetap menyebut sebagai mengabdi. Kenapa? Karena dokter itu adalah profesi yang mulia. Setelah nanti misalnya dalam pengabdian itu mendapatkan penghargaan, itu memang sesuatu yang sewajarnya. Tapi sebuah pengabdian dengan gelar seorang dokter itu tetap harus tertanamkan pada teman-teman semuanya. Jangan sampai kita ketika bekerja menjadi seorang dokter spesialis, seorang dokter subspesialis, itu semata-mata untuk mengejar materi. Karena begitu mengejar materi, maka kita akan melupakan ilmu yang selama ini sudah kita pelajari. Kita akan melupakan nilai-nilai excellent with morality yang selama ini diajarkan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi nanti pada saat mengabdi dan berkarya, kami berharap bahwa selain mempunyai keilmuan, sebagai seorang dokter yang mempunyai intelektual, tetap tidak melupakan nilai-nilai spiritual. Jadi dokter yang berintelektual itu bukan berarti melupakan sisi spiritual.
tetap harus berdoa. Setiap melakukan tindakan, kedepankan ilmu dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan bahwa apapun terapi yang kita lakukan pada pasien, tindakan yang kita lakukan pasien itu adalah betul-betul tindakan yang memang tindakan terbaik dan tidak ada hal lain, hal buruk yang menyertai. Jadi ini sesuai juga dengan tadi yang seperti saya sampaikan bahwa prinsip di UNER itu adalah excellent with morality. Kemudian yang kedua tadi juga sudah disampaikan oleh pada sambutan sebelumnya bahwa ilmu itu selalu berkembang. Jangan pernah berpuas diri, oh saya lulusan UNER, saya sudah spesialis, saya sudah subspesialis, saya pasti pintar. Saat ini memang iya, tapi ingat ilmu kedokteran itu berkembang terus. Di luar sana kemajuan itu luar biasa. Siapa yang membayangkan bahwa sekarang dunia kedokteran itu juga ada yang namanya artificial intelligence. Tapi ternyata itu muncul. Bagaimana seorang pasien datang kepada kita, mungkin teman-teman nanti akan mengalami ya. Kalau saya sudah mengalami, bagaimana pasien datang ke kita itu sudah dengan data-data yang dia dapatkan dari AI. Prof, saya ini sepertinya mengalami namanya rahim turun. Kok bisa? Kalau saya baca gejalanya di sini itu adalah perut tidak nyaman, nyeri, terasa ganjel. Sayangnya AI itu tidak memeriksa. Iya, jadi jangan khawatir. Kita tetap harus bersahabat dengan AI, tapi kita tetap harus bangga dengan ilmu kita karena mereka tidak memeriksa. Jadi artinya tetap mengikuti dunia teknologi, dunia inovasi dan tetap mengembangkan diri, tapi harus tetap percaya bahwa ilmu yang kita miliki itu akan tetap bisa lebih bermakna bila dibandingkan AI dan lain-lain. Tentu saja kita tetap harus bersahabat dengan teknologi tersebut. Jadi jangan sampai misalnya pasien itu sudah bermodalkan begini tulisan-tulisan di AI, di internet, tapi kita tidak tahu perkembangannya. Jadi belajar terus ya. Jangan lupa juga meskipun nanti misalnya di daerah rajin mengikuti kegiatan-kegiatan, seminar, workshop yang itu memang penting untuk pengembangan ilmu dan keterampilan teman-teman semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah kami berharap teman-teman ini menjadi salah satu bagian dari universitas yang berdampak. Jadi Bapak Menteri ya, Bapak Menteri Mendikbudsaintek ya, Prof Brian itu dalam program beliau selain menyukseskan asta-citanya Bapak Presiden, di mana kita harus mendukung ya asta-cita itu bahwa salah satu yang ditekankan itu adalah kekurangan dokter spesialis dan lain-lain. Jadi dalam program tersebut Bapak Menteri juga selalu menekankan bahwa sebagai bagian dari institusi pendidikan itu harus menjadi institusi pendidikan yang berdampak. Siapa yang bisa membuat dampak ini? Bukan hanya kami yang sekarang berada di institusi pendidikan, tapi juga teman-teman semuanya. Teman-teman yang nanti akan menjadi alumni itu akan menjadi bagian dari institusi pendidikan yang berdampak. Kok bisa demikian? Bisa. Karena salah satu yang menjadi poin penting itu adalah bagaimana menjadi alumni yang berdampak. Jadi jangan khawatir nanti misalnya teman-teman itu mempunyai keahlian, mempunyai prestasi, mempunyai dampak sosial di lingkungannya. Itu akan memberikan kebanggaan bukan untuk teman-teman sendiri, tapi juga bagi kami Fakultas Kedokteran dan Universitas Airlangga. Jadi mudah-mudahan nanti dengan prinsip-prinsip tersebut kita bisa membantu mewujudkan visi UNER untuk menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi humaniora dan seni berdasarkan moral agama. Jadi menjadi alumni dan agen perubahan yang berada di seluruh penjuru tanah air. Tetap berkomunikasi dengan kami, karena pesannya Dr. Alfa tadi adalah jadikan Fakultas Kedokteran ini sebagai rumah teman-teman semuanya. Kami akan selalu menerima dengan tangan terbuka. Yang sudah lulus spesialis, ayo kembali lagi sekolah subspesialis. Karena ilmu itu tidak akan pernah habisnya dan jangan khawatir, ilmu itu akan selalu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya. Dalam bekerja, dalam menjadi alumni, tetap menjunjung tinggi nama baik alma mater. Mohon kami diberikan masukan dan saran untuk membangun dan meningkatkan kualitas
mutu pendidikan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi itu yang bisa kami sampaikan ya. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada Rumah Sakit Dr. Sutomo, kepada Rumah Sakit UNER, kepada UNER, kepada Bapak dan Ibu dosen semuanya, Bapak dan Ibu kepala sekolah, dan seluruh panitia yang hari ini bertugas luar biasa sehingga hari ini acara bisa berlangsung dengan lancar. Dan tak lupa, sekali lagi selamat dan sukses kepada para dokter spesialis dan subspesialis yang baru dilantik hari ini. Selamat bertugas dan berkarya, terus berprestasi dengan karya yang membanggakan, meningkatkan kompetensi dan berikan pelayanan yang terbaik bukan hanya sebagai seorang dokter yang berintelektual, tapi juga seorang dokter yang mempunyai nilai-nilai spiritual. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua dalam mengemban amanah dan tugas mulia di bidang kesehatan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pantun ya. Jawabnya bukan cakep tapi hebat gitu ya. Kan UNER itu jargonnya UNER, hebat. Masih ingat gak? UNER, 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 Universitas Airlangga. Excellent with morality. Loh kan lali kan? Turung lulus lali ya. Baik, ada sedikit pantun buat teman-teman ya. Dijawab hebat gitu ya. Bertahun-tahun tidak bisa liburan. Hebat. Betul apa enggak? Iya apa enggak? Hebat gitu katanya Pak Sorwani. Karena harus belajar dan jaga malam. Hebat. Selamat untuk dokter spesialis lulusan Airlangga yang hari ini pelantikan. Hebat. Semoga ilmunya jadi ladang kebaikan. Hebat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Eikti Mardian atas sambutannya. Sambutan yang terakhir adalah sambutan dari Rektor Universitas Airlangga. Dalam kesempatan ini diwakilkan kepada Direktur Pendidikan, kepada Dr. Maftuhah Rohmanti, Dr. Magis. Terima kasih Mbak Citra sebagai MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Prof. Eti, Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo, dalam hal ini diwakili Kabid Litbang Dr. Andi Dharma, Direktur Rumah Sakit UNER Prof. Nasron, matur nuwun rawuhnya, para wakil dekan, sekretaris pimpinan fakultas, staf khusus dekanat, para kadep, KPS yang hadir pada hari ini, Ketua Unit FK UNER atau yang mewakili, Ketua UKPP, Ketua Unit Alumni, matur nuwun rawuhnya, Ketua Komkordik RSUD Dr. Sutomo dan RSUD UNER, ID apa ada yang hadir? Tidak ada yang mewakili. Para dekan FK UNER periode sebelumnya, salam hormat Prof. Wiyadi, Prof. Sutoyo dan Prof. Budi Santoso, matur nuwun rawuhnya. Para direktur rumah sakit Dr. Sutomo periode sebelumnya tidak ada yang hadir ya. Dan spesial para dokter spesialis dan subspesialis yang dilantik beserta Bapak Ibu pasangan dan orang tua, keluarga yang berbahagia. Kami sebut spesial Prof. Sahrani, matur nuwun, Prof. Diah Safitri, Prof. Nasron juga, Dr. Agus Haryanto, Dr. Sujipto, dan Dr. Esti Hindariati, matur nuwun dan selamat atas pelantikan keluarganya. Dan mungkin spesial saya sapa juga beberapa wisuda dokter spesialis dan dokter subspesialis yang dilantik hari ini yang juga sebagai dosen FK UNER ya. Ada cukup banyak ya hari ini, mungkin bisa mohon berdiri. Dari Departemen Orto ada Dr. Ereza. Selamat Dok.
dosen FK UNER. Kemudian dari penyakit dalam ada dokter dari ilmu faal menika ya. Departemen Ilmu Faal dan Biokimia, tapi spesialis ilmu penyakit dalam, Dr. Langgeng. Selamat Dr. Langgeng Agung Waskito. Kemudian dari Departemen Mikrobiologi Klinik ada Dr. Fikri Sasongko. Selamat ya Dr. Fikri. Beliau juga dosen FK UNER. Kemudian dari Ilmu Kesehatan Anak ada 2, Dr. Yuni Hisbiah dan Dr. Rayi Kurnia. Ada? Matur nuwun. Kemudian Dr. Reti dari anestesi ya. Selamat ya Dok ya. Dan dari jantung ada Dr. Dian. Selamat Dr. Dian. Bapak Ibu sekalian, ini untuk subspesialis ortopedi dan traumatologi juga jantung dan pembuluh darah. Ini lulusan pertama ya. Dr. Lukas selamat ini sebagai KPS program studi subspesialis ortopedi dan traumatologi meluluskan angkatan pertama tepat waktu semua ya Dok ya. Berapa orang Dok? 8 orang. Selamat Dr. Lukas, ini KPS luar biasa. Dari SP2 jantung hadir mboten nggih KPS-nya? Dr. Rendra saat ini ya. Selamat juga dari program studi subspesialis jantung dan pembuluh darah juga meluluskan lulusan angkatan pertama menika nggih. Selamat untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, para hadirin sekalian, saya hadir di sini mewakili Bapak Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Matian, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Magister Finance. Beliau mohon maaf tidak bisa menghadiri acara yang mulia sakral ini karena ada pengukuhan ya di Universitas Airlangga. Saya akan menyampaikan sambutan rektor ya, pada acara pelantikan dokter spesialis dan subspesialis angkatan ke-154 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama menghadiri pelantikan dokter spesialis dan subspesialis baru angkatan ke-154 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Atas nama pimpinan Universitas Airlangga, Bapak Rektor menyampaikan selamat dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para dokter spesialis dan subspesialis baru yang dilantik hari ini. Selamat juga untuk para Bapak Ibu pasangan, para orang tua, keluarga, dan para pendidik yang telah mendampingi perjalanan panjang penuh perjuangan ini. Hadirin yang saya hormati, hari ini bukan sekedar akhir dari proses pendidikan, melainkan awal dari babak baru pengabdian saudara sekalian. Sebagai dokter spesialis, saudara tidak hanya memegang kompetensi klinis yang tinggi, tetapi juga amanah besar untuk melayani manusia dengan ilmu, empati, dan integritas. Kita semua menyadari bahwa dunia kedokteran sedang menghadapi fase perubahan besar, transformasi digital dalam layanan kesehatan, juga penerapan artificial intelligence dalam diagnosis, serta pengembangan precision medicine yang menjadi bagian penting dari sistem kesehatan modern. Namun di sisi lain, kita mendapatkan banyak tantangan seperti penyakit kronis akibat gaya hidup, perubahan iklim yang berdampak pada kesehatan publik, dan ketimpangan distribusi tenaga medis di daerah terpencil, terdepan, terluar ya, masih menjadi pekerjaan rumah
yang membutuhkan kehadiran dokter-dokter yang berdedikasi seperti saudara-saudara sekalian. Karena itu menjadi dokter di era ini tidak cukup hanya dengan penguasaan ilmu kedokteran. Diperlukan juga kemampuan adaptasi, kolaborasi, dan inovasi lintas disiplin. Seorang dokter spesialis kini juga dituntut memahami konteks sosial pasiennya, teknologi yang mendukung pekerjaannya, serta kebijakan yang membentuk sistem layanan kesehatan secara menyeluruh. Hadirin yang saya banggakan, sebagai lulusan Universitas Airlangga, universitas yang kini berada di peringkat 4 terbaik di Indonesia dan peringkat ke-287 dunia versi QS World University Ranking 2025, saudara membawa nama besar alma mater yang menjunjung tinggi excellence with morality. Universitas Airlangga percaya bahwa keunggulan tanpa moralitas hanyalah kesempurnaan semu. Maka jadilah dokter spesialis yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga berjiwa ksatria, rendah hati, dan mengutamakan kemanusiaan. Saya juga ingin menekankan pentingnya peran saudara dalam memperluas akses kesehatan yang berkualitas. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Indonesia masih menghadapi kesenjangan tenaga spesialis dan subspesialis di berbagai daerah. Maka kami berharap lulusan UNER dapat menjadi bagian dari solusi, hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya di kota besar, tetapi juga di pelosok negeri yang membutuhkan. Dengan begitu, saudara tidak hanya akan menjadi penyembuh individu, tetapi saudara akan menjadi penyembuh bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, saya percaya bahwa lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga telah dibekali bukan hanya dengan ilmu kedokteran mutakhir, tetapi juga semangat untuk terus belajar sepanjang hayat, lifelong learning. Ilmu kedokteran adalah bidang yang selalu berkembang. Apa yang hari ini kita anggap sebagai standar, bisa jadi esok akan diperbarui lagi. Karena itu teruslah memperbarui diri, berkontribusi dalam riset, dan jadilah bagian dari inovasi yang membawa kemajuan bagi dunia medis Indonesia dan global. Akhirnya, Bapak Rektor ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, para dosen, para tenaga kependidikan, KPS, Kadep, dan semua staf Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang telah bekerja keras mendidik dan membimbing para dokter spesialis hingga mencapai tahap ini. Demikian juga tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya juga untuk Rumah Sakit Dr. Stomo dan Rumah Sakit Universitas Airlangga yang telah menjadi wahana pembelajaran bagi dokter-dokter spesialis dan subspesialis lulusan Universitas Airlangga. Hadirin sekalian, pelantikan ini adalah momentum penting bukan hanya bagi para dokter yang dilantik, tetapi juga bagi Universitas Airlangga dan bangsa Indonesia. Semoga para dokter spesialis yang baru ini senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan pengabdian. Jadilah dokter yang menyalakan harapan, menghadirkan kebaikan, dan menegakkan kemanusiaan di setiap langkah saudara. Demikian sambutan dari Rektor Universitas Airlangga, Bapak Profesor Dr. Muhammad Madian, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Magister Finance. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Dr. Maftuha atas sambutannya. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Dr. Irfiansyah Irwardi. Kepada Dr. Irfiansyah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini, dengan penuh keakraban dan kebahagiaan kami hadir di sini. Semoga Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Limpahkanlah karunia, taufik, hidayah, inayah, serta maghfirah-Mu kepada kami semua. Semoga apa yang kami laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, angkatlah derajat hamba-Mu. Berikanlah mereka kemudahan untuk mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Jadikanlah ilmu yang mereka peroleh sebagai bekal untuk mencari rizki yang barokah, untuk bekal mereka beribadah kepada-Mu, dalam rangka untuk mencari keridhaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan tambahan bekal ilmu yang mereka terima, semoga mereka semakin cerdas, tangguh, dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka, untuk membangun kualitas kesehatan anak bangsa, sehingga terwujud insan yang sehat, berkarakter mulia, yang bertakwa, mandiri dan cendekia. Anugerahilah mereka kekuatan dan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang mereka terima. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kami, ampuni orang tua kami, orang tua yang selalu memanjatkan doa di setiap waktu dan sujudnya, orang tua yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, dan materi yang tidak dapat kami hitung lagi jumlahnya. Dan berikanlah ampunan untuk guru-guru kami, para pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami untuk selalu bertakwa kepada-Mu. Jauhkanlah mereka dari perbuatan keji dan mungkar, dan berikanlah mereka petunjuk agar selalu berada di jalan-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Irfiansyah. Sebagai penutup seluruh rangkaian acara pada hari ini adalah pemberian ucapan selamat kepada dokter spesialis dan subspesialis baru beserta pendamping. Dipersilakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Kepada keluarga yang bukan pendamping, mohon tetap di tempat. Dimohon barangnya juga dibawa. Kepada dokter spesialis dan subspesialis, tidak meninggalkan barang di atas kursi.
Pemberian ucapan selamat akan diberikan oleh Direktur Pendidikan, diikuti oleh Dekan beserta jajarannya, Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, serta para tamu undangan kepada para lulusan spesialis dan subspesialis. Semanggi Surabaya harganya sungguh murah, sepincuk hanya sekali, mari beli serta di sedap panas suhunya, enak rasanya. Salaman Turi cukulan dicampurnya, dan tak lupa tempenya. Mari coba beli semanggi sayur Surabaya, enak sekali, puaskan hati. Mari beli sayur semanggi. Mari. Sedap benar suhunya, dan enak rasanya. Turi cukulan dicampurnya, dan tak lupa tempenya. Mari Bung coba beli semanggi sayur Surabaya, rasanya enak sekali, memuaskan hati. Mari beli sayur semanggi. Mari. Dengan demikian, usai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini, saya Citra Monika selaku Master of Ceremony memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan gelar dan nama. Selanjutnya, atas segala perhatian dan kehadiran undangan, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.